Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Faridatullah dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2210 90 35 0048. Di sini saya akan memberi materi tentang korosi. Tahukah Anda, sebuah logam akan berubah warna? Istilah sehari-hari adalah karatan untuk jangka waktu tertentu, terutama jika berada di tempat yang lembab, terkena air, ataupun karena kualitas logam yang tidak baik akan mempercepat proses karat. Lalu, apa itu korosi? Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, oksigen, dan air, yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Kira-kira seperti ini tampilan benda yang mengalami korosi. Dan inilah proses terjadinya korosi. Proses terjadinya karat itu berhubungan dengan proses korosi. Berawal dari suatu zat, khususnya logam, yang terpapar oleh lingkungan dan saling bereaksi, maka akan menghasilkan zat lain. Nah, zat lain itulah yang disebut dengan karat, dan kemudian memengaruhi tampilan dan kualitas logam. Perlu kalian ketahui juga bahwa korosi berhubungan erat dengan sel volta sel yang bisa menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia. Nah, sel volta memiliki dua sisi, yaitu anoda yang mengalami reaksi oksidasi dan katoda yang mengalami reaksi reduksi. Lalu ada juga pencegahan korosi. Karat juga bisa terjadi apabila ada dua logam berbeda potensial yang paling bersentuhan dalam lingkungan lembab (berair). Karena akan terbentuk sel elektrokimia, logam yang memiliki potensial rendah akan melepaskan elektron ketika menyentuh logam yang memiliki potensial tinggi dan akan dioksidasi oleh oksigen (udara). Ada beberapa cara pencegahan korosi yang dapat dilakukan, yaitu 1. Pengecatan. Pengecatan berfungsi untuk melindungi besi agar tidak bersentuhan dengan air dan udara. Beberapa jenis cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih baik dalam melindungi besi. Pastikan proses pengecatan dilakukan dengan sempurna. Jangan sampai ada bagian yang tidak tertutup oleh cat. Hal ini karena besi yang terlapisi cat juga akan terkorosi jika bagian yang tidak terlapisi cat mulai terkorosi. 2. Melapisi logam dengan krom. Krom CR memberi lapisan pelindung pada logam melalui proses elektrolis sehingga logam yang dikrom akan terlihat berkilat. Krom masih dapat memberikan perlindungan meskipun pada suatu lapisan krom tersebut ada yang rusak. Krom biasa digunakan untuk kendaraan bermotor, misalnya saja bumper atau pelek mobil. 3. Membuat paduan logam. Pada logam yang sering dipakai ialah stainless steel, campuran dari 7% besi, 18% nikel, dan 8% krom. Contohnya pada peralatan dapur atau makan yang terbuat dari stainless steel. Lalu ada jenis-jenis bakteri yang berkembang. 1. Bakteri reduksi sulfat. Bakteri ini merupakan bakteri jenis anaerob membutuhkan lingkungan bebas, oksigen, atau lingkungan reduksi. Bakteri ini bersirkulasi di dalam air, aerasi, termasuk larutan klorin dan oksidizer lainnya, hingga mencapai kondisi ideal. Untuk mendukung metabolisme, bakteri ini tumbuh pada oksigen rendah. Bakteri ini tumbuh pada daerah-daerah kanal, pelabuhan, daerah air tenang, tergantung pada lingkungannya. 2. Bakteri oksidasi sulfaful atau sulfida. Bakteri jenis ini merupakan bakteri aerob yang mendapatkan energi dari oksidasi sulfit atau sulfur.
Beberapa tipe bakteri aerob dapat teroksidasi sulfur menjadi asam sulfurik dan nilai pH menjadi 1. Bakteri Tribobacillus umumnya ditemukan di deposit mineral dan menyebabkan drainase tambang menjadi asam. Lalu ketiga, bakteri besi mangan oksida. Bakteri memperoleh energi dari oksidasi Fe2+, Fe3+, di mana deposit berhubungan dengan bakteri korosi. Bakteri ini hampir selalu ditemukan di tuberkel (gundukan hemisferikal berlainan) di atas lubang pit pada permukaan baja. Umumnya, oksidaser besi ditemukan di lingkungan dengan filamen yang panjang. Lalu, gimana kaitannya? Ada syaratnya. Syarat dari korosi besi Fe adalah permukaannya yang tidak rata harus mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada batang besi dan ada tetesan air. Jika terjadi kontak antara besi dengan air, maka akan cepat terjadinya perkaratan di anoda, akan terjadi oksidasi. Fe akan mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Ketika besi melepaskan elektron, itu artinya besi sudah mengalami kerusakan. Maka besi akan berlubang seperti pada gambar berikut. Lalu elektron akan berpindah ke daerah yang banyak oksigen. Dalam hal ini adalah daerah katoda. Di daerah katoda banyak oksigen, maka akan terjadi reduksi oksigen, akan mengalami reduksi dalam suasana asam, akan menghasilkan air. Jadi di katoda akan terjadi reduksi seperti Fe2O3 menjadi 2H2O. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan mengalami kontak dengan lingkungan sehingga menghasilkan senyawa karat seperti pada reaksi berikut ini. Fe2 plus O2 plus H2O akan menjadi Fe2O3 NH2O (senyawa karat). Lalu penyebab korosi itu dibagi menjadi 4. 1. Kadar air di sekitar logam, bisa dalam bentuk air maupun uap air. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. 2. Zat elektrolit, karena adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang tidak rata kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. 4. Suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Lalu di sini juga ada jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi itu dibagi menjadi 8. Salah satunya uniform attack. Korosi yang satu ini terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia. pH air di sekitarnya rendah, dilengkapi dengan udara yang lembab atau kadar air tinggi. Kondisi tersebut membuat logam lama-kelamaan akan menipis. 2. Pitting corrosion. Jenis korosi yang satu ini disebabkan oleh komposisi logam yang tidak homogen, di mana bentuk korosinya itu berupa titik atau area kecil dan bentuknya seperti sumur. Nah, jenis yang satu ini bisa dibilang bentuk korosi yang paling merusak. Kenapa? Karena kita akan kesulitan melihat korosinya tanpa alat bantu. Ketiga, erosion corrosion. Apa itu korosi erosi? Korosi erosi merupakan jenis korosi yang terjadi karena aus pada logam, sehingga menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Lama-kelamaan bagian itulah yang dengan mudah terjadinya korosi. 4. Galvanic corrosion. Korosi ini terjadi karena
adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan mengalami korosi. 5. Stress corrosion. Jenis korosi yang satu ini terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk akibat perlekukan khusus, misalnya diregangkan atau ditekuk, sehingga hal tersebut menyebabkan butiran logam menjadi tegang dan mudah bereaksi dengan lingkungan. Kalau sudah bereaksi dengan lingkungan, korosi bisa dengan cepat terjadi. Lanjut ke 6. Crevice corrosion. Apa itu korosi celah? Korosi celah merupakan jenis korosi yang terjadi pada logam yang saling berdempetan. Nah, celah tersebut bisa saja menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2 pada permukaan lebih banyak dibandingkan pada bagian dalamnya. Sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian permukaan menjadi katodik. 7. Korosi mikrobiologi. Sesuai namanya, jenis korosi yang satu ini melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Jadi, si mikroorganisme itu akan menempel di permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Setelah beberapa jam pada lapisan logam akan mulai nampak bintik-bintik korosi. 8. Fatigue corrosion. Jenis yang satu ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang. Semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Lalu kita akan membahas cara mencegah korosi. Kalau besi atau logam dibiarkan terbuka begitu saja, maka kontak antara lingkungan semakin kuat, sehingga bisa mempercepat terjadinya korosi. Namun, adakah proses korosi yang berlangsung paling lambat? Tentu saja ada. Proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah yang terjadi pada benda yang dilindungi. Kalian pernah melihat gerbang yang warna-warni atau dicat kan? Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk menghambat korosi, sehingga proses berlangsung sangat lambat. Intinya, kalau mau menghambat proses korosi, yang perlu dilakukan yaitu mencegah pertemuan logam dengan udara dan air. Kemudian, paksa juga logam untuk mengalami reduksi. Namun, ada 4 metode untuk yang bisa kalian lakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Cara tersebut adalah pengecatan, perlindungan katoda, dalam kurung menghubungkan besi dengan logam lain yang memiliki potensial elektroda yang lebih rendah, pelumuran oli, selubung plastik pada kabel, perlindungan anodik, dan penyepuhan logam. Di poin tersebut ada beberapa yang akan saya bahas secara singkat. Pertama, saya akan bahas singkat tentang perlindungan katoda, di mana salah satu cara mencegah terjadinya reaksi korosi pada menara adalah dengan cara perlindungan katoda. Menara tersebut dihubungkan dengan lempeng magnesium, sehingga magnesium yang akan lebih mudah mengalami korosi dibandingkan dengan menara itu sendiri. Kedua, saya mau bahas istilah penyepuh. Apa itu penyepuh? Penyepuh merupakan proses pelapisan logam dengan logam lain yang daya oksidasinya lebih rendah untuk mencegah karat melalui proses elektrolisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat anoda dan katoda. CuSO4 dilarutkan untuk membentuk larutan elektrolit. Kedua elektroda dicelupkan dan dihubungkan dengan baterai besi akan berperan sebagai katoda dan tembaga sebagai anoda. Selanjutnya ada perlindungan anodik. Anodik atau anodizing merupakan proses penebalan lapisan karat Al untuk perlindungan lapisan logam Al di bawahnya. Elektron akan mengalir menuju katoda sehingga katoda bermuatan negatif.
katiang Cu akan berkumpul pada katoda sehingga terjadi reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron Cu yang memandah. Jadi sudah jelas ya, untuk mencegah terjadinya korosi pada logam perlu dilakukan proses pengecetan, pelumuran oli, perlindungan katoda dan anoda, hingga pemberian selubung plastik pada kabel. Dampak korosi. Korosi seringkali dianggap merugikan karena benda yang terbuat dari besi menjadi bersifat rapuh dan adanya reaksi ini. Namun, korosi nggak hanya menyebabkan kerugian saja kok. Salah satu korosi yang menguntungkan adalah korosi al, di mana ia bersifat rapat dan justru memberikan perlindungan. Bahkan, fenomena ini dilakukan dengan sengaja dengan proses anodizing. Ada juga efek berbahaya dari korosi, itu dibagi menjadi 8 bagian. Salah satunya pengurangan ketebalan logam yang berakibatkan hilangnya integritas mekanik dan kegagalan struktural atau kerusakan komponen logam. 2. Korban parah atau hilangnya nyawa manusia karena kegagalan atau kerusakan struktural, misalnya pesawat terbang, mobil, jembatan, dan lain-lain. 3. Kerugian moneter karena penutupan pabrik industri. 4. Kerugian ekonomi karena kontaminasi cairan karena korosi bejana. 5. Kebocoran pipa yang menyebabkan pelepasan bahan kimia berbahaya ke lingkungan. 6. Kerusakan mekanis pada katup, pompa, dan lain-lain, atau penyumbatan pipa oleh produk korosi padat. 7. Pengeluaran tambahan untuk pemeliharaan komponen yang terkorosi dan mendesain ulang peralatan yang tahan terhadap korosi. 8. Hilangnya sifat permukaan yang penting secara teknis (konduktivitas listrik, reflektivitas permukaan, kemudahan aliran fluida di permukaan, dan lain-lain dari logam. Lalu ada juga mekanisme korosi. Mekanisme korosi dapat dijelaskan secara kimia atau elektrokimia di mana terjadinya reaksi reduksi oksidasi (redoks) antara logam dengan faktor lingkungan (oksigen dan air). Secara umum, mekanisme terjadinya korosi terdiri dari 1. Logam menjadi anoda (kutub muatan positif dan teroksidasi). 2. Faktor lingkungan menjadi katoda (kutub muatan negatif dan tereduksi). 3. Reaksi oksidasi lanjutan yang akan menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Selanjutnya, korosi galvanik. Korosi galvanik terjadi ketika dua pasangan logam yang berbeda bertemu dengan elektrolit atau kondisi korosif. Korosi ini juga dikenal sebagai korosi bimetalik. Kondisi penting untuk terjadinya korosi galvanik adalah dua logam yang berbeda secara elektrokimia. Harus ada kontak listrik di antara keduanya dan kedua logam harus terkena elektrolit. Lalu corrosion. Korosi-erosi adalah efek gabungan dari korosi atau erosi yang terjadi karena pergerakan relatif antara permukaan fluida dan substrat logam. Jenis korosi ini terutama terjadi pada pipa. Alasan utama kerusakan adalah turbulensi fluida. Laju korosi-erosi tergantung pada kecepatan atau kondisi fisik fluida. Efek gabungan dari korosi dan erosi menyebabkan pitting agresif di substrat. Lanjut, korosi intergranular. Korosi intergranular adalah bentuk khusus dari korosi terjadi pada batas butir atau daerah di sebelah batasnya. Korosi ini juga dikenal sebagai serangan intergranular atau korosi interdendritik. Alasan utama untuk korosi intergranular adalah
pembentukan endapan, dan segregasi di wilayah batas butir tertentu. Contohnya, korosi intergranular yang terkenal atau sensitisasi baja tahan karat atau peluruhan las. Dalam hal ini, kromium mendapatkan endapan pada batas butir yang menyebabkan penipisan konsentrasi Cr di daerah di sebelah endapan ini, membuat daerah ini rentan terhadap serangan korosif. Lalu, korosi besi. Korosi besi adalah korosi yang paling umum terkait dengan logam besi atau baja yang sering disebut sebagai karat. Hal ini terjadi ketika besi atau baja bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk besi oksida yang berwarna merah coklat. Karat dapat merusak struktur logam dan mengurangi kekuatan serta penampilan mereka. Lalu ada juga korosi pitting. Korosi pitting adalah korosi lokal yang menyebabkan pembentukan lubang-lubang kecil atau cekungan pada permukaan material logam. Hal ini bisa sangat merusak karena dapat membuat kerusakan yang signifikan pada permukaan logam. Mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Proses korosi pada logam terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya homogen. Contohnya, korosi pada permukaan logam besi. Bagaimana proses terjadinya korosi besi? Logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Fe dan Fe2+ Aq plus 2 elektron. Reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH- O2G plus 2 H2O plus 4 elektron dan 4OH Aq elektron sama dengan plus O,40 V. Kemudian, ion besi 2 yang berbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3 sesuai persamaan berikut. Fe2+ Aq dan Fe3+ Aq plus elektromin. Hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksida terhidrasi F2O3 H2O (karat besi). Anoda 4Fe dan 4Fe2+ Aq plus 8 elektromin, 4Fe2+ dan 4Fe3+ Aq plus 4 elektromin, katoda 3O2G dan plus 6 H2O plus 12E dan 12OH-4 Fe plus 3O2 plus 6 H2O dan 4 Fe3 plus 12OH-4 Fe 3 4 Fe 3S dan 2 Fe2O3 X H2O (karat besi). Dan ada juga faktor yang mempengaruhi korosi, yaitu dibagi menjadi 7. 1. Kontak langsung logam dengan H2O dan O2. 2. Keberadaan zat pengotor. 3. Kontak dengan elektrolit. 4. Temperatur. 5. pH. 6. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu kontak langsung logam dengan H2O dan O2. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya
tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian peristiwa korosi semakin dipercepat. Lanjut, apa itu keberadaan zat kotor? Keberadaan zat kotor adalah penyebab korosi yang berikutnya ialah adanya zat pengotor seperti debu, cairan, dan lumpur pada permukaan logam. Contohnya, tumpukan debu karbon hasil pembakaran BBM yang ada pada permukaan logam dapat mempercepat reaksi reduksi oksigen pada logam tersebut dan mempercepat proses korosi. Lalu, apa itu kadar pH? Kadar pH selain kandungan elektrolit, kadar pH dapat mempercepat korosi pada logam. Kondisi asam yakini ketika kandungan pH 7 akan mempercepat korosi karena dapat menimbulkan reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode. Lanjut, kontak dengan elektrolit. Zat-zat elektrolit yang dapat seperti kandungan garam pada air laut dapat menyebabkan reaksi reduksi tambahan yang mempercepat proses korosi. Selain itu, kandungan elektrolit yang terkonsentrasi dalam jumlah besar dapat menaikkan laju aliran elektron yang juga bisa mempercepat proses korosi logam tersebut. Lalu, apa itu temperatur? Temperatur udara juga bisa mendapat penyebab korosi pada logam. Semakin tingginya temperatur, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Dan semakin besarnya reaksi redoks, maka proses korosi pada logam tersebut akan semakin cepat. Selanjutnya, metalurgi. Faktor metalurgi juga bisa menjadi salah satu penyebab korosi pada logam. Tingkat kemurnian logam yang rendah mengindikasikan adanya banyak atom unsur lain yang terkandung di dalam logam tersebut. Hal ini memicu terjadinya efek galvanik coupling, yaitu timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam tersebut karena adanya perbedaan atom-atom dari unsur yang berbeda. Logam yang memiliki permukaan yang lebih kasar dapat lebih mudah terkena korosi. Lalu yang terakhir, mikroba. Faktor penyebab korosi yang berikutnya adalah adanya mikroba pada permukaan logam. Terdapatnya koloni mikroba pada permukaan suatu logam bisa menyebabkan kondisi material logam menjadi menurun karena adanya reaksi redoks. Ada berbagai macam mikroba yang bisa menyebabkan korosi pada logam. Di antaranya adalah protozoa, besi mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur dan sulfida seperti Thiobacillus thiouxidans dan Thiobacillus ferrooxidans. Lalu, faktor-faktor yang mempercepat korosi. Nah, kalian harus tahu nih di sini nih faktor-faktornya apa saja sih. Akan saya kasih tahu ke kalian faktor-faktor mengenai mempercepat korosi. 1. Air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Lalu ada juga elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media pemercepat korosi. Tak heran jika besi-besi yang
ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Lalu ada juga permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Jika yang permukaannya tidak rata, akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kita lanjut ke pembahasan terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Nah, di sini saya akan memberi contoh soal ke kalian semua tentang korosi dan pembahasannya. Setelah mengetahui apa itu korosi, jenis-jenisnya, hingga cara mencegahannya, berikut beberapa soal yang membahas mengenai topik tersebut. Udah siap? Yuk langsung saja cek dan kerjakan soal-soalnya. Lanjut ke soal yang pertama. Reaksi yang terjadi di anoda pada proses perkaratan besi adalah A. 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E. B. Fe dalam kurung OH2 plus O2 plus H2O menjadi 2Fe2O3XH2O. C. O2 plus H2O plus 2E menjadi 2OH. D. Fe menjadi Fe3 plus 3E. Fe menjadi Fe2 plus 2E. Jawabannya E. Ya, kenapa E? Penjelasannya, reaksi redoks pada proses korosi terbagi menjadi dua, yaitu anoda dalam kurung oksidasi dan katoda reduksi. Anoda Fe menjadi Fe2 plus 2E means katodanya O2 plus H plus 4E menjadi 2H2O. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Faktor-faktor berikut yang memengaruhi terjadinya korosi adalah A. Pelapisan dengan logam yang lebih reaktif. B. Pengecetan. C. Adanya kontak dengan air dan udara. D. Pelumuran oli. E. Perlindungan katoda. Jawabannya C. Adanya kontak dengan air dan udara. Kenapa C? Penjelasannya, salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi adalah adanya kontak dengan air dan udara. Sedangkan poin lainnya merupakan upaya pencegahan terjadinya korosi. Lalu contoh soal yang ketiga. Seng dipilih sebagai pelapis besi untuk mencegah terjadinya korosi karena A. Besi menjadi anoda. B. Seng menjadi katoda. C. Harga besi lebih besar. D. Harga besi dan seng sama. E. Besi menjadi mudah teroksidasi. Jawabannya C. Harga besi lebih besar. Kenapa C? Jawabannya, penjelasannya gini. Kita coba lihat deret voltanya. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn dalam kurung H2O, Jn, Cr, Fe, Cd, Co. E. Kecil, reduktor kuat, elektro besar, oksidator kuat. Ternyata posisi Fe lebih besar daripada Jn. Elektro Fe
lebih besar dari elektrogen. Segitu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.